Selamat datang. Hari ini, Anda akan diajak untuk melihat lebih dekat dunia imunoserologi, sebuah bidang yang sangat penting namun sering kali tersembunyi di balik layar pelayanan kesehatan modern. Kita akan memasuki bagian imunoserologi di laboratorium klinis modern, tempat di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berpadu untuk mendukung diagnosis dan pengobatan pasien. Di sini, para analis kesehatan bekerja dengan teliti untuk mencari antibodi dan antigen dalam serum darah. Molekul-molekul kecil ini menyimpan banyak informasi penting. Mereka bisa menjadi penanda adanya infeksi, status kekebalan tubuh, hingga menentukan golongan darah seseorang. Bayangkan kami sebagai detektif medis, memanfaatkan alat-alat canggih seperti analyzer otomatis, mikroskop, dan teknologi terbaru lainnya untuk menemukan petunjuk tersembunyi yang sangat membantu dokter dalam mengambil keputusan klinis. Laboratorium ini adalah dunia yang penuh ketelitian. Setiap sudutnya bersih, rapi, dan dilengkapi dengan peralatan seperti sentrifus, mikroskop, dan alat uji cepat. Semua ini mendukung proses analisis yang presisi. Setiap tes yang kami lakukan harus cepat, efisien, dan yang paling utama, akurat. Hasil yang kami berikan bisa menjadi penentu langkah pengobatan berikutnya, bahkan bisa menyelamatkan nyawa pasien. Imunoserologi sendiri merupakan gabungan dari dua cabang ilmu, imunologi, yang mempelajari sistem kekebalan tubuh, dan serologi, yang fokus pada analisis serum darah. Keduanya saling melengkapi untuk memahami respons tubuh terhadap penyakit. Dengan mendeteksi antibodi, kami dapat melacak bagaimana tubuh bereaksi terhadap infeksi, vaksinasi, atau bahkan penyakit autoimun. Proses ini seperti menemukan sidik jari di lokasi kejahatan. Setiap antibodi adalah petunjuk penting. Setiap sampel darah yang masuk ke laboratorium diberi label dan dilacak dengan sangat hati-hati. Proses ini memastikan bahwa setiap hasil tes benar-benar sesuai dengan pasien yang bersangkutan, tanpa ada kesalahan. Mulai dari kedatangan sampel, proses pengujian, hingga pembuatan laporan akhir, setiap langkah didokumentasikan secara detail. Ini adalah bagian penting untuk menjaga keamanan, keakuratan, dan kepercayaan dalam pelayanan laboratorium. Bidang imunoserologi adalah perpaduan antara keahlian manusia dan kecanggihan teknologi. Para analis kesehatan bekerja sama dengan mesin-mesin otomatis. Semuanya berfokus pada satu tujuan utama, memberikan informasi kesehatan yang dapat diandalkan untuk mendukung perawatan pasien. Dalam perjalanan kita hari ini, Anda akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ilmiah dan prosedur laboratorium diterapkan secara nyata dalam aktivitas sehari-hari di lab, mulai dari pengambilan sampel hingga interpretasi hasil. Mari kita telusuri bersama bagaimana imunoserologi berperan penting dalam pengambilan keputusan medis dan memengaruhi perawatan pasien setiap harinya, baik untuk diagnosis penyakit menular, pemantauan terapi, maupun screening kesehatan. Siap menjelajahi ilmu di balik layar laboratorium klinis. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan peran vital imunoserologi dalam dunia kesehatan modern. Sebelum tes apapun, keselamatan adalah yang utama. Kami memakai jas lab, sarung tangan, dan kacamata pelindung untuk melindungi diri dari bahan infeksius. Sarung tangan diganti setiap kali berganti sampel untuk mencegah kontaminasi silang. Kacamata pengaman melindungi mata kami dari percikan yang tidak disengaja. Untuk sampel berisiko tinggi, kami menggunakan kabinet biosafety dengan udara yang disaring. Semua barang sekali pakai masuk ke kantong biohazard. Alat yang bisa dipakai ulang disterilkan. Protokol keselamatan yang ketat menjaga lab tetap aman untuk semua orang. Baru setelah itu kami bisa fokus memberikan hasil yang akurat. Penentuan golongan darah sangat penting untuk transfusi yang aman. Sistem ABO mengelompokkan darah menjadi A, B, AB, atau O, berdasarkan antigen pada sel darah merah. Plasma Anda mengandung antibodi terhadap antigen yang tidak Anda miliki. Sistem R menambahkan lapisan lain. Jika Anda memiliki antigen D, Anda R positif. Jika tidak, R negatif. Ini menciptakan 8 golongan darah umum, seperti A positif atau O negatif. Kami menggunakan aglutinasi, penggumpalan sel, untuk mengidentifikasi antigen ini. Tes cepat dan dapat diandalkan ini sangat penting untuk transfusi, operasi, dan perawatan prenatal. Penentuan golongan darah adalah dasar imunoserologi. Ini adalah tes sederhana dengan dampak penyelamat nyawa. Mari kita lihat bagaimana caranya. Kami menggunakan metode aglutinasi slide untuk menentukan golongan darah seseorang.
Proses ini sangat penting dalam dunia medis, terutama sebelum transfusi darah atau prosedur medis besar lainnya. Dengan teknik ini, kita bisa mengetahui dengan cepat dan akurat golongan darah pasien, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. 3 tetes darah diambil dan diletakkan di atas slide kaca. Masing-masing tetes kemudian dicampur dengan antiserum yang berbeda, anti-E, anti-B, dan anti-D. Setiap antiserum ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu pada permukaan sel darah merah. Jika antigen yang sesuai ada, antiserum akan bereaksi dan menyebabkan darah menggumpal atau mengalami aglutinasi. Reaksi ini bisa dilihat secara langsung di bawah cahaya, sehingga hasilnya bisa segera diketahui. Misalnya, jika darah menggumpal dengan anti-A, berarti golongan darahnya adalah A. Jika menggumpal dengan anti-B, berarti golongan B. Jika menggumpal dengan keduanya, berarti golongan AB. Jika tidak menggumpal sama sekali, berarti golongan O. Selain itu, anti-D digunakan untuk menentukan status RH. Jika terjadi penggumpalan dengan anti-D, maka darah tersebut RH positif. Jika tidak ada penggumpalan, berarti RH negatif. Status RH ini sangat penting, terutama untuk ibu hamil dan pasien yang membutuhkan transfusi. Sebagai contoh, jika darah menggumpal dengan anti-A dan anti-D, maka hasilnya adalah A positif. Hasil ini akan dicatat dan digunakan sebagai acuan dalam perawatan pasien. Jika tidak ada penggumpalan sama sekali pada semua antiserum, maka golongan darahnya adalah O negatif, yang sangat langka dan sering dibutuhkan dalam keadaan darurat. Tes visual ini sangat cepat, jelas, dan sangat penting untuk keselamatan pasien. Dalam hitungan menit, kita sudah bisa mengetahui hasilnya dan mengambil tindakan yang tepat. Ketelitian adalah kunci utama dalam proses ini. Setiap batang pengaduk hanya digunakan sekali untuk satu sampel, lalu langsung dibuang agar tidak terjadi kontaminasi silang antar sampel darah. Hasil dari tes ini sangat jelas dan mudah ditafsirkan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan interpretasi. Penentuan golongan darah adalah contoh nyata bagaimana ilmu imunologi diterapkan secara langsung dalam dunia medis untuk membantu pasien. Proses sederhana ini adalah bukti nyata bagaimana sains dan teknologi dapat menyelamatkan nyawa setiap hari di rumah sakit dan laboratorium. Sekarang, mari kita lanjutkan untuk melihat tes penting lainnya yang juga berperan besar dalam dunia medis. Tes Widal adalah salah satu metode laboratorium yang digunakan untuk membantu mendiagnosis demam tifoid, sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Tes ini bekerja dengan mendeteksi keberadaan antibodi spesifik dalam darah pasien yang terbentuk sebagai respons terhadap infeksi. Dengan kata lain, tes ini mencari tanda-tanda bahwa tubuh sedang melawan bakteri penyebab tifus. Prosesnya dimulai dengan mencampurkan serum pasien dengan suspensi antigen O dan H di atas slide khusus. Antigen ini mewakili bagian dari bakteri Salmonella typhi yang dapat dikenali oleh sistem imun pasien. Jika antibodi terhadap antigen tersebut ada dalam serum, maka akan terjadi reaksi penggumpalan yang terlihat jelas, disebut aglutinasi. Penggumpalan ini menandakan adanya respons imun terhadap infeksi. Untuk mengetahui seberapa kuat respons imun pasien, dilakukan pengenceran bertingkat pada serum. Pengenceran tertinggi yang masih menunjukkan penggumpalan disebut titer. Titer yang lebih tinggi biasanya menunjukkan infeksi aktif atau baru. Namun, interpretasi hasil Widal harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hasil positif bisa juga muncul akibat infeksi atau vaksinasi di masa lalu, sehingga tidak selalu berarti pasien sedang mengalami tifus akut. Oleh karena itu, hasil yang paling dapat diandalkan biasanya diperoleh dengan membandingkan 2 sampel darah yang diambil dengan selang waktu sekitar 1 minggu. Jika terjadi peningkatan titer antibodi hingga 4 kali lipat, maka infeksi tifoid dapat dikonfirmasi. Tes Widal memang merupakan alat diagnostik yang berharga, tetapi hasilnya harus selalu dipertimbangkan bersama dengan gejala klinis pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dengan demikian, Widal hanyalah satu bagian dari teka-teki diagnostik yang membantu dokter mengambil keputusan terbaik untuk pasien. Untuk screening sifilis, kami menggunakan tes VDRL dan RPR. Ini mendeteksi antibodi reagen yang diproduksi sebagai respons terhadap infeksi, bukan bakteri itu sendiri. Tes ini menggunakan antigen lipid. Jika antibodi ada, gumpalan halus flokulasi akan terbentuk. RPR menggunakan partikel karbon untuk visualisasi yang mudah. Serum dan antigen dicampur di atas kartu, diputar, dan diperiksa adanya gumpalan.
Hasil reaktif menunjukkan gumpalan hitam, non-reaktif adalah abu-abu halus. Ini adalah tes screening, hasil positif perlu dikonfirmasi dengan tes treponema spesifik. Cepat, sederhana dan penting untuk kesehatan masyarakat. Tes cepat menggunakan imunokromatografi untuk hasil dalam 15-20 menit. Ini digunakan untuk penyakit seperti hepatitis B dan HIV, mendeteksi antigen atau antibodi. Alat tes berisi strip membran dengan partikel berwarna yang terhubung ke antigen atau antibodi. Sampel bergerak di sepanjang strip oleh aksi kapiler. Jika target ada, garis berwarna muncul di garis tes. Garis kontrol harus selalu muncul untuk mengkonfirmasi tes berfungsi. Tes ini portable, sederhana, dan membutuhkan peralatan minimal. Kontrol kualitas bawaan memastikan keandalan. Tes cepat adalah terobosan dalam diagnostik. Menginterpretasikan tes cepat itu sederhana, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat waktu. 1 garis di C berarti negatif. 2 garis C dan T berarti positif. Intensitas garis T tidak masalah, garis apapun yang terlihat adalah positif. Hasil positif bersifat sementara, dan perlu konfirmasi dengan tes lanjutan. Jika garis C tidak ada, tes tidak valid dan harus diulang. Waktu dan teknik yang tepat sangat penting untuk hasil yang akurat. Tes cepat memberikan jawaban cepat, tetapi konfirmasi adalah kunci. Selalu tindak lanjuti dengan pengujian yang lebih spesifik jika diperlukan. Setiap tes dalam imunoserologi membawa tanggung jawab yang sangat besar. Hasil kami memandu diagnosis, perawatan, dan hasil pasien. Akurasi tidak dapat ditawar, setiap langkah mengikuti protokol yang ketat. Pemeriksaan kualitas harian dan perhatian cermat terhadap detail sangat penting. Di balik setiap sampel ada seseorang yang menunggu jawaban. Kami menghormati kepercayaan yang diberikan kepada kami dengan integritas dan ketekunan. Analis kesehatan adalah pahlawan tak terlihat, memastikan setiap hasil dapat diandalkan. Komitmen kami, kualitas, akurasi, dan perawatan pasiennya.